Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara dengan NIM 20040750157 dari kelas M95. Pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas learning journal yang keempat pada mata kuliah Public Speaking. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi powerful attach atau tindakan kita saat presentasi yang telah didapatkan pada pertemuan yang dilakukan bersama Kak Yuhan sebagai dosen praktisi. Pertama-tama saya akan mereview materi atau meresume materi yang telah diperoleh terkait dengan powerful attach ini. Nah, dalam komunikasi atau public speaking, 55% dari body language atau bahasa tubuh dan penampilan. Jadi, dalam melakukan presentasi public speaking, kita usahakan sesuai dengan tindakan atau gestur kita. Nah, ada 5 poin untuk bagaimana powerful attach pada bagian mata, tangan, kaki, posisi berdiri, dan suara atau hal snowmanship. Nah, pertama pada bagian mata. Kesalahan yang sering terjadi pada mata kita yakni melihat ke bawah atau atas atau ke sudut tertentu. Hanya melihat ke satu atau dua orang saja yang disukai atau menyukai dan terlalu sering melihat slide atau notes. Nah, cara mengatasinya, tipsnya jika berbicara di kelompok kecil, lakukan kontak mata ke seluruh audiens, atau jika berbicara di kelompok besar, lakukan kontak mata ke setiap bagian kelompok dan tahan tatapan setiap individu sekitar 2 atau 4 detik dan jangan terlalu lama agar tidak canggung atau gugup. Dan arahkan pandangan ke tubuh bagian atas atau mata audien, serta biasakan tidak selalu melihat materi. Nah, yang kedua pada bagian tangan. Kesalahan yang sering terjadi yakni kita memencet pulpen, merogoh isi kantong, atau memainkan spidol dan memijat kedua tangan, menggaruk kepala, atau membenarkan rambut berulang kali dan sebagainya. Nah, caranya atau tipsnya, jika ingin menguraikan poin, gunakan jari secara kontinu, dan jika ingin melakukan penekanan, dapat melakukan menjentikkan jari atau mengangkat tangan setinggi pundak. Dan jika ingin mengajak audiens terlibat atau bertanya, bisa membuka kedua tangan atau telapak tangan. Dan jika ingin menggambarkan ukuran, bentuk, arah, bisa dengan melakukan gerakan tangan sesuai yang disampaikan. Nah, pada bagian yang ketiga yaitu kaki. Kesalahan yang sering terjadi pada bagian kaki yaitu getaran karena gugup sehingga tubuh terlihat bergetar. Kaki bergoyang-goyang dan kaki maju mundur atau ke kanan dan ke kiri. Nah, tips untuk mengatasi ini, berdiri tegap dan tidak bergoyang-goyang. Tips yang kedua, berdiri dengan salah satu kaki dominan lebih di depan sedikit. Dan jika ingin menerangkan perbedaan, gunakan kaki untuk melangkah antara satu sisi ke sisi lain. Serta jika ingin berbicara dengan audiens, bisa tetap berdiri atau dekati audiens, bukan menjauhinya. Nah, yang keempat, posisi berdiri. Kesalahan yang sering terjadi yakni berdiri dengan tangan diletakkan di belakang tubuh atau di depan tubuh, seperti posisi tendang bebas pemain sepak bola, dan berdiri dengan tangan dilipat di depan dada, serta berdiri dengan posisi tangan dimasukkan ke kantong celana dan berdiri dengan posisi tangan di pinggang kanan kiri. Tips untuk mengatasi ini, berdiri dengan posisi tangan terbuka di depan tubuh. Yang penting konteksnya kita nyaman, dan berdiri dengan tegap sambil menggunakan gerakan tangan serileks dan senyaman mungkin. Nah, pada bagian terakhir yaitu pada suara. Kesalahan yang sering terjadi yakni suara bergetar, sering bergumam, suara pelan, nada datar, dan tidak jelas, serta energi kurang atau rendah. Nah, tipsnya yaitu ingat voice, vokal, gap, intonasi, clarity atau kejelasan, dan energi.
Nah, selanjutnya materinya yaitu cara menghilangkan bergumam. Nah, pertama itu sadari. Langkah pertama dalam menghilangkan kebiasaan bergumam adalah menyadari bahwa kita melakukannya atau Anda melakukannya. Ketika Anda menyadari bahwa Anda cenderung bergumam saat berbicara, itu menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang kedua, sediakan waktu untuk berlatih. Berlatih berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri saat berbicara dapat membantu mengatasi kebiasaan bergumam. Dan yang ketiga, cari sinonimnya. Berlatih untuk menggunakan variasi kata-kata tersebut dapat membantu mengurangi kecenderungan bergumam. Dan yang keempat, berdiam sejenak. Berikan diri Anda waktu untuk bernapas, merenungkan kata-kata yang ingin disampaikan, dan mengatur pikiran Anda sebelum melanjutkan. Berdiam sejenak juga memberikan kesempatan untuk mengorganisir gagasan dan mengurangi kecemasan yang dapat memicu bergumam. Nah, selanjutnya pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari materi ini, saya belajar bahwa showmanship sangat penting dalam menyampaikan presentasi yang efektif. Dalam hal ini, terdapat 5 poin yang dapat diperhatikan, yakni pada bagian mata, tangan, kaki, posisi berdiri, dan suara. Untuk mengatasi kebiasaan bergumam, langkah-langkahnya seperti menyadari diri, berlatih menggunakan sinonim, dan memberikan jeda. Dengan memperhatikan hal-hal ini, saya dapat meningkatkan keterampilan showmanship dalam presentasi saya. Nah, adapun refleksi diri tentang kekurangan diri saya dan bagaimana cara atau usaha saya untuk menutupi hal tersebut. Nah, setelah mempelajari materi tentang powerful attack atau showmanship, saya menyadari bahwa beberapa kekurangan dalam keterampilan saya. Yang pertama, cenderung melihat ke bawah atau sudut tertentu saat berbicara, yang dapat mengurangi kontak mata dengan audiens. Dan dalam hal suara, saya perlu meningkatkan volume, intonasi, kejelasan, dan energi suara saya. Nah, agar pesan yang saya sampaikan lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, untuk menutupi kekurangan ini, saya menggunakan beberapa metode dan upaya dengan menerapkan tips-tips yang sudah diajarkan. Yang pertama, saya akan lebih menyadari posisi mata saya saat berbicara dan berusaha untuk menjaga kontak mata dengan audiens secara konsisten. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan tips dalam hal suara seperti meningkatkan volume, memperhatikan intonasi, dan berusaha untuk jelas dan energik saat berbicara. Selain itu, untuk mengatasi kebiasaan bergumam, saya akan menerapkan langkah-langkah yang telah disarankan tadinya. Nah, melalui upaya ini, saya yakin dapat meningkatkan keterampilan showmanship saya dan menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan presentasi. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.